Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang laporan ke saya bahwa masjid setiap habis sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh selalu dikunci oleh para oknum-oknum, yaitu pengurus-pengurus masjid. Itulah wahai saudara-saudaraku yang kami hormati. Wahai Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, Gus juga ajengan, tolong dengarkan bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Dan tamu Allah akan datang kapanpun dan jam berapapun. Ingat itu. Itu definisi masjid ya. Jadi biar Anda itu tahu. Karena apa? Masjid dikatakan rumah Allah. Ketika Anda membangun masjid, Anda minta sumbangan ke sana kemari. Ngemis-ngemis katakanlah begitu. Ya. Begitu masjid terbangun dengan megah, Anda dengan sekemauan Anda ya. Setiap habis sholat duhur Anda kunci, asar Anda kunci, dan seterusnya. Itulah. Jadi perbuatan Anda ini betul-betul perbuatan yang tidak bisa dibenarkan oleh siapapun. Karena masjid itu dimanfaatkan oleh semua manusia. Siapapun yang akan menggunakan fasilitas masjid, silahkan. Ya, silahkan. Apalagi orang yang mau sholat. Jadi sudah banyak banget ya masyarakat yang mengadu ke saya. Ada yang cerita saking keselnya. Saking keselnya si fulan ini ya. Masjid setiap habis sholat duhur dikunci. Selesai sholat asar dikunci. Maghrib dikunci, isya dikunci, subuh dikunci. Akhirnya si fulan tadi mengintip setelah Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, orang-orang yang berpakaian putih-putih itu keluar dari masjid karena habis melaksanakan sholat isya, maka masjid dikunci. Si fulan mengintip. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian setelah Pak Haji, Pak Kiai, pengurus masjid itu pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya si fulan lagi tadi deketin pintu masjid itu tadi. Kan digembok ya. Digembok. Kemudian gembok tadi dilem besi sama si fulan tadi. Karena saking jengkelnya si fulan ini. Jadi tetangga itu pada kesel semua atas perlakuan daripada pengurus-pengurus masjid ini. Akhirnya dilem besi. Kemudian menuju sholat subuh, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Ustadz, pengurus-pengurus masjid itu datang untuk melaksanakan sholat subuh. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa membuka gembok tadi. Si fulan ngintip dari rumahnya. Karena dia rumahnya itu berdekatan dengan masjid. Ngintip dia. Rasain dia bilang. Akhirnya gagal ya. Gagal para kiai, para haji, para ustadz, para pengurus-pengurus masjid itu akhirnya gagal untuk melaksanakan sholat subuh. Si fulan tertawa. Dalam hati puas. Karena apa? Mereka itu seakan-akan menjadi
orang yang paling hebat, menjadi tokoh yang paling suci, menjadi tokoh paling benar di negara ini. Itulah wahai saudara. Jadi dari hasil video saya ini banyak banget yang komentar. Itulah kebrengsekan para pengurus masjid. Ya. Brengsek Anda itu, perlakuan Anda itu brengsek. Bebaskan ya, masjid itu bebaskan ya. Dibuka 24 jam, tidak boleh dikunci. Kita kembalikan kepada masa dahulu. Masa dahulu mungkin Anda masih ingat semua. Kalau Anda sering baca buku sejarah-sejarah waktu zaman dahulu, bahwa masjid itu adalah tempat pelabuhan ternyaman di dunia ini. Orang saudagar dari perjalanan jauh, berdagang jauh, mereka mampir menginap di masjid, tidur di masjid sambil membawa dagangannya. Itulah. Jadi saya mohon kembalikan lagi ya citra masjid itu seperti dahulu kala. Para saudagar itu tidur di masjid, gak apa-apa, silahkan. Jadi buat pelabuhan, persinggahan yang paling nikmat yaitu di masjid. Ya. Mereka mau menginap berapa hari terserah, silakan. Ya, silakan. Kalau perlu mereka dikasih jamuan. Karena apa? Uang masjid itu banyak. Banyak bro. Tidak akan habis uang masjid itu. Tolong. Kalau ada saudagar, ada pengembara, ada saudara-saudara kita yang kira-kira kelihatan nginep, maka tolong. Mereka dilayani dengan baik, ditanyain, sudah makan apa belum? Kopi ya, begitu. Kasih mereka jaminan sepuas-puasnya. Karena uang masjid itu banyak. Ingat itu. Wahai para kiai, ingat. Laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Uang masjid adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ingat itu. Saya berkali-kali terus berceloteh di media ini. Karena apa? Saya sebagai guru terus terang merasa sayang kepada Anda semua. Sayang. Karena perlakuan Anda itu adalah perlakuan yang biadab, tahu nggak? Biadab. Saya sendiri juga pernah menjumpai dan sering menjumpai pintu WC itu dikunci, pintu kamar mandi. Ini betul-betul manusia ini, pengurus masjid ini nggak mengerti apa agama Islam itu apa, masjid itu apa, ya. Silakan Anda dikaji lagi, ya, dikaji lagi. Jangan kau agung-agungkan masjid itu, jangan kau puja-puja masjid itu. Biasa aja, men. Ya, bebaskan. Orang mau ke kamar mandi, orang mau ke WC, siapapun silakan. Karena yang membayar listrik itu bukan Anda, ya. Yang membayar listriknya adalah masyarakat, ya. Ingat itu ya. Para kiai, para ustadz, para ajingan, para gus, dengarkan. Camkan ini. Orang kamar mandi WC kok dikunci. Ini orang gobloknya bukan main ini. Gobloknya bukan main. Benar. Seharusnya orang beragama itu menolong semua orang. Menolong semua orang. Siapapun Anda silakan. Tukang sayur lewat, mau ke WC, mau ke ini, silakan. Ya. Tukang gerobak lewat, mau ke WC, ke kamar mandi, silakan. Mau mandi kalau perlu disediakan sabun. Itulah masjid. Ya. Anda gobloknya bukan main, ya. Masjid Anda sanjung-sanjung, Anda puja-puja seakan ini barang-barang yang betul-betul wah begitu. Itu salah kaprah.
Goblok Anda itu. Ini fasilitas umum, saudaraku. Ya, siapapun yang akan masuk situ silakan. Mau itu orang Kristen, orang Yahudi, orang ini, silakan pakai fasilitas masjid. Itu orang Islam. Orang Islam itu menolong sesama manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ya, itulah saudaraku. Jadi saya menjumpai pintu kamar mandi itu dikunci itu udah gak satu dua, sering ya. Bahkan dikasih tulisan dilarang mandi. Aduh. Ini orang brengsek banget ini pengurus masjid ini. Goblok banget ini ya. Kamar mandi silakan. Karena orang yang datang masjid itu bukan orang kantoran yang sudah rapi ya, tinggal melaksanakan sholat. Bukan, saudara. Kadang-kadang ada kuli bangunan, orang-orang listrik, orang PLN segala macam itu, orang lapangan pada singgah mampir ke masjid untuk melaksanakan sholat duhur, asar, kebanyakan begitu. Jadi bukan orang yang suci saja yang datang ke masjid itu. Mereka datang kemudian mandi, kemudian segala macam, membersihkan segala macam, akhirnya menjalankan sholat. Anda goblok banget para kiai, ya. Ingat itu, ya. Anda jangan sok pinter, Anda itu goblok itu ya. Nggak ngerti masjid itu apa, Anda tuh nggak mengerti. Silakan ya, mau digunakan apa silakan masjid itu. Anda puja-puja, Anda sanjung-sanjung masjid itu, wah kayaknya barang yang wah begitu. Itulah gobloknya Anda. Anda belum mengerti Islam itu apa. Itulah saudara ya. Ini bukan ceramah ya, ocehan dari saya. Karena saya ini sebagai guru ya. Kalau kiai ini ceramah, kalau ustadz ceramah. Ini ocehan dari saya, guru ya. Ingat. Jadi tugas saya meluruskan Anda semua para kiai-kiai yang bajingan ya. Ustadz yang brengsek ya. Gus, ajengan ya. Tolong dengarkan ini ya. Camkan dan hormati setiap orang yang datang. Jangan Anda curiga siapapun dia yang datang ke masjid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.